Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita ketemu untuk hari ini mata pelajaran PKN. Baik, untuk memulai acara saya serahkan kepada ketua kelas untuk mengambil alih kelasnya dulu. Silakan dipimpin. Bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memeriksa kehadirannya dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Amiruddin, apa lagi? Nurdin sakit ya. Terus apa lagi? Ardiansa. Itu saja. Nurliana, ada keterangan kenapa dia tidak hadir? Tidak ada? Ketua kelasnya tahu enggak kenapa Nurliana tidak hadir? Tidak ada informasi? Oh iya. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Untuk lebih semangat lagi kita belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk lebih semangatnya kalian berdiri dong. Kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Nah, sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 11. Nah, apa yang kalian inginkan di kelas ini? Setelah meninggalkan kelas 10 naik ke kelas 11, apa yang kalian inginkan di kelas ini? Ya? Lebih baik daripada sebelumnya dengan cara belajar dan belajar. Kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Iya, semangat. Semangat ya? Semangat dong. Suaranya semangat. Semangat dong. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, di kelas 2 ini kalian harus memanfaatkan waktu untuk belajar lebih giat lagi. Oke? Nah, gambaran pelajaran kita untuk hari ini kira-kira ada yang tahu tidak? Ya? Kasus-kasus, kita akan masuk di materi, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang tahu gambaran tentang hak asasi manusia atau tidak? Hak yang melekat pada diri seseorang. Betul. Hak yang melekat pada diri seseorang. Baik. HAM itu adalah, atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang mana haknya itu? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu sangat melekat pada diri seseorang yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Iya, itu dia tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Sahabat Kompas.com, Komnas HAM mengumumkan sejumlah temuan baru dalam kasus kerangkeng manusia delik bagi nonaktif terbit bencana belakangan ini. Sebelumnya, diketahui KPK telah menetapkan Terjun sebagai tersangka terkait suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di tahun anggaran 2020 sampai 2022. Sebelumnya,
Pada Rabu 2 Maret 2022, Komnas HAM menyampaikan beberapa temuan mengenai penambahan jumlah korban meninggal yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 orang bertambah menjadi 6 orang. Manusia tersebut diduga pelaku penyiksaan ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI Polri, hingga anggota keluarga terpilih. Saya bagi kelompok ya. Bagi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Saya bagi 4 kelompok. Silakan anak-anakku sekalian menanggapi tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di tayangan dan ada di lembaran bahan ajar kalian. Silakan kelompok masing-masing. Tayangan video tersebut tadi silakan anak-anakku sekalian tanggapi lengkap dengan bahan ajar yang ada di depan anak-anakku sekalian. Silakan dikerja sekarang. Masing-masing kelompok ya tanggapannya tentang video tadi. Oke? Silakan anak-anakku sekalian dikerjakan. Yang lain, sudah dipaham tidak? Sudah dipaham? Bagaimana cara kerjanya sudah ditanggapi ya, dianalisis. Oke, silakan dikerjakan anak-anakku sekalian dengan kelompok masing-masing berdiskusi. Nurdin, silakan manfaatkan bahan ajar yang ada di depan kalian dan HP-nya kalian silakan digunakan itu HP untuk belajar. Waktunya 40 menit ya. Paham cara kerja yang ada di LKPD? Paham? Bisa dikerja? Bisa. Di mana letak kesulitannya? Jawab. Bisa ya? Oh bisa. Ayo semangat kerjanya, ayo. Anakku sekalian, pengerjaan soalnya 45 menit ya. Pengerjaan tugas ya. 45. Yep. Oke, semangat. Sudah berjalan beberapa menit ya. Oke, semangat. Yuk semangat. Masuk ya kasus yang ada di bahan ajar anak-anakku sekalian. Ada kasus Marsina. Ini kan yang mana itu melanggar hak asasi manusia itu. Kekerasan seksual, paham? Kekerasan seksual itu yang mana itu? Bisa pernah lihat di sekitaran kalian? Kejadian pelanggaran hak asasi manusia pernah lihat? Pernah enggak dipukul sama? Kalau berkelahi sama teman tak termasuk apa itu? Kenapa? Yang awalnya suka membunuh teman tak termasuk kan pelanggaran hak asasi itu semua contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti itu. Kasus Marsina itu kenapa? Ini ada contoh di bahan ajar kalian ya itu. Kenapa itu Marsina? Diapakan itu Marsina? Diapakan itu Marsina? Hah? Diapa itu Marsina? Ya? Iya. Kenapa itu Marsina? Apakan itu? Dan kapan ini kejadian Marsina terjadi? Pada saat masa Orde Baru. Iya. Itu kasusnya Marsina pada saat Orde Baru. Diapa itu Marsina? Marsina hanya seorang buruh pabrik ya. Ya. Itu adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Di sekitaranmu pernah enggak terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Di sekitaran anak-anakmu pernah? Pernah lihat tidak? Jangan sampai pernah berkelahi sama makmu, tidak Ci?
Oh iya. Oke. Hubungannya antara hak asasi manusia yang terjadi. Kan? Berarti itu termasuk pelanggaran hak manusia. Iya. Itu dia kenapa ini? Ada apa dengan ini? Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Kenapa di Aceh pada saat itu? Aceh pernah memberontak. Kenapa di Aceh? Kasus apa yang terjadi di Aceh? Itu adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kasus apakah yang terjadi di Aceh? Diberlakukannya darurat militer. Kalau sudah darurat militer, kenapa? Darurat militer itu militer kadang brutal dengan masyarakat yang ada, ya. Aparat TNI kebrutalannya, dia terlalu ingin menghabisi pemberontak. Akan tetapi mereka lupa bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kan ada contoh ini. Ya, silakan. Waktunya sudah berjalan berapa menit? Sudah 20 menit ya. Waktunya sudah berjalan 20 menit. Waktunya untuk menyelesaikan ya. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 selesai? Selesai, kelompok 3 selesai? Oh ya, kita tunggu. Teman kelompok 4 kita tunggu lagi ya. Untuk dipresentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 4 sudah selesai? Belum? Lagi 2 menit ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anakku sekalian. Saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja. Ya. Ayo, silakan. Ayo, cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah rencana perangin-angin dan dapat dijerat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 2, pasal 7 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ya. Terbit juga dikenakan pasal 333 KUHP, pasal 351, pasal 352 dan pasal 353 penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta pasal 170 KUHP. Dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan adalah kekerasan seksual, penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya, penghilangan nyawa secara paksa. Dan solusi untuk mengatasi masalah itu adalah penguatan hukum. Pemerintah harus memperkuat hukum yang melindungi HAM dan memberlakukan hukumnya yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM rendah dan pendidikan dan kesadaran. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil analisis dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Adakah yang sama dengan jawaban dengan analisis yang kelompok 1? Ada yang sama? Ada? Yang lain? Ya. Yang lain coba. Ada tanggapan tidak tentang hasil analisis daripada kelompok 1? Silakan kelompok yang lain. Ada tanggapan? Silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menanggapi hasil daripada
tugas kelompok 1. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dari kasus tersebut, apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut? Pelanggaran yang kalian analisis. Kenapa sehingga bisa terjadi hal itu? Oh iya, silakan kelompok 1 ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor penyebab pelanggaran HAM adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan sikap tidak toleran. Nah, bagaimana kelompok 3? Tidak bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Bisa? Ada tanggapan yang lain atau masukan yang lain? Kelompok yang lain ada masukan? Tanggapan? Baik, kalau begitu kita berikan A+ untuk kelompok ini. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita ke kelompok 2. Selanjutnya ya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Silakan ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidakkerasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Pasal 170 ayat 2 K3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP, keduanya hanya dituntut hukuman penjara selama 3 tahun atas kalimat penghuni kerangkeng manusia tersebut. Solusi mengatasi hak asasi manusia atau HAM menegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bisa diatasi dengan menegakkan hukum yang telah berlaku, meningkatkan pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, menyebarluaskan pendidikan HAM, dan kerjasama antar kelompok. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya ada tanggapan dan masukan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil persentase dari kelompok 2. Silakan. Ada? Ya? Ada? Kan. Siapkan kertasnya untuk silakan. Perhatikan. Siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil analisis dari kelompok 2 ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi saya ingin bertanya, apa contoh penyalahgunaan kekuasaan? Ya. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab. Sebutkan contoh tentang penyalahgunaan kekuasaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Contoh ya. Contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Jika tidak keberatan bisa diulangi, kurang jelas. Contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Karena perusahaan tempat mereka bekerja, pimpinannya menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak memperhatikan hak-hak dari buruhnya itu sendiri. Tidak memperhatikan hak buruhnya. Apa hak buruh? Ada contoh kasusnya hak buruh? Kasus
Kasus ada? Kasus Marsina? Ada ya? Ada. Nah, mereka tidak peduli dengan hak-hak buruhnya, apa saja itu. Memberikan upah yang minim. Iya, seperti itu. Bagaimana kelompok 1 atas jawaban kelompok 2? Was? Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi. Bagaimana kelompok yang lain? Masih ada pertanyaan? Ya. Kelompok 3? Adakah pertanyaan untuk atau tanggapan saran atau? Dah? Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 atas persentase kelompok 2. Oke? Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Ya, silakan. Analisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut, yaitu silakan. Terbitnya diprasangkakan melanggar pasal 2, pasal 7, pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta dikenakan pasal 333 KUHP, pasal 351, pasal 352 dan pasal 353 tentang penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia serta pasal 170 KUHP. Ya, lanjut. Di sini berdasarkan teori kita mengetahui bahwa hak asasi manusia manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, apalagi para aparat penegak hukum. Dengan demikian siapapun warga negara tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan maupun agama harus dihormati dan tidak dibatasi, dilanggar, dicabut hak asasi manusianya. Sebagai warga negara Indonesia, ia pun diberikan ruang yang luas untuk bisa menuntut hak-hak asasinya, dapat diterima secara layak dan segala aspek kehidupannya. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi hasil persentase dari kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain, ada saran, masukan atau tanggapan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, menurut dari kelompok 3, apa solusi untuk meningkatkan kesadaran hak asasi manusia? Apa solusi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia? Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari silakan. Bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pelanggaran HAM di Indonesia pada umumnya dapat diatasi dengan cara-cara yang sederhana dan dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, seperti mematuhi instrumen hak asasi manusia, melaksanakan hak asasi yang dimiliki, menghormati hak orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, memahami bahwa selain memiliki hak dan setiap orang juga memiliki hak kewajiban yang harus dijalankan. Apabila pelanggaran HAM atau hak asasi manusia sudah termasuk pada pelanggaran yang berat, maka perlu adanya penerapan supremasi hukum dan pengadilan HAM untuk mengatasi masalah tersebut. Meningkatkan kesadaran hukum apa tadi? Tidak semena-mena kepada orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Meningkatkan kesadaran diri. Tidak suka mencolek-colek teman tak. Itu termasuk menimbulkan pelanggaran seperti itu kan? Ya. Bagaimana? Bagaimana yang lain? Yang lain ada tanggapan atau masukan tentang hasil kerja atau hasil atau jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Untuk kelompok 3 kita berikan aplaus yang meriah.
Oke, baik, kita lanjut untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan kelompok 4, laki-laki semua ini jantan semua. Ayo. Ayo yang jantan jangan kalah sama perempuan. Ayo, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oh, ya, silakan. Dari video dan berita tersebut yang ada di atas, analisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kerja paksa, memperbudak manusia dan melanggar hak asasi manusia, penggadaian terhadap kasus dan pengendaraan kepada anggotanya sendiri. Ya. Penyebab pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan lain, itu faktor dari eksternal penyebab pelanggaran HAM. Ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi, ya lanjut ya. Penyalahgunaan teknologi dan tidak tegasnya aparat hingga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ya. Nomor 3, upaya pencegahan pelanggaran HAM harus disadari dan digerakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Bagaimana yang lain? Ada masukan saran? Laki-laki. Ya, ada masukan dari teman yang lain, masukan? Kasih masukan, yuk. Ayo kasih masukan. Dikasih masukan ya. Perhatikan kelompok keempat, perhatikan. Jangan itu terus bertanya. Oke. Bagaimana yang lain, kelompok yang lain ada saran atau masukan untuk kelompok keempat yang di sana ada laki-laki semua, ada? Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Apa yang kita harus lakukan? Untuk mencegah timbulnya hak asasi manusia itu apa yang kita harus lakukan? Kesadaran diri sendiri. Datang di sekolah ada tidak yang melanggar haknya sebagai anak sekolah? Ada ya? Ada. Apa itu? Apa contohnya melanggar hakmu datang di sekolah? Contohnya apa? Yang kalian langgar sendiri. Bolos. Ketika dikasihkan tugas tidak kerjakan nih. Ya, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Iya, seperti yang di kelompok keempat. Rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Hampir sama semua kelompok ya. Nah, sekarang kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok laki-laki. Laki semua. Ya, laki-laki semua ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk persentase hari ini kita telah selesai mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Setelah mempelajari dan mempresentasikan tentang hak asasi manusia, apa yang kalian ketahui, apa yang harus kalian lakukan tentang hak asasi manusia itu sendiri? Apa yang harus kalian lakukan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Apa yang kita harus lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri tentang hak asasi manusia? Upaya apa? Silakan. Kelompok 4, kelompok 3 ya. Silakan. Kesimpulan tentang hasil analisis kita untuk hari ini. Silakan. Kelompok 4. Baik, kesimpulan analisis mengenai teori kita hari ini, bahwa HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang hakiki yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Contohnya, hak untuk hidup bersifat kodrati sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara. Terima kasih. Nah, yang lain, apa kesimpulan yang kalian bisa ambil dari hasil kerja kalian? Misalkan kelompok 1, kelompok 3 selesai, bahwa hak yang hakiki yang melekat pada diri manusia itu sendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Contohnya apa saja itu contohnya? Ada semua tadi. Apa contohnya? Hak yang bersifat kodrati. Yang mana itu kodratmu? Kodratmu sebagai kodrat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang tidak boleh yang harus
Nah, kodrat kita sebagai manusia, kita harus menghargai, menghormati hak kita sendiri. Bukan justru kita sendiri yang melanggar. Contohnya kalau kita langgar, anak sekolah bagaimana? Anak sekolah yang melanggar itu haknya sendiri. Datang ke sekolah, jam belajar sudah masuk, masih di luar berkeliaran. Disuruh rapi, bukan disuruh ya, tapi rapi dengan sendirinya. Masih juga dilanggar, itu dari diri sendiri loh. Ya, itu adalah hasil dari kesimpulan kelompok 3. Yang kelompok 1 bagaimana? Apa kesimpulan yang kalian bisa tarik daripada pelanggaran hak asasi manusia? Tidak mengganggu ketertiban umum, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Nah, itu dia hasil kesimpulan daripada kelompok 1, yaitu tidak mengganggu ketertiban umum, saling menjaga dan melindungi harkat kita sebagai manusia. Apa contohnya? Saling menjaga harkat kita sebagai manusia. Harkat dan martabat kita sebagai manusia harus saling menjaga. Ya. Oke. Nah, baik anak-anakku sekalian. Hasil kesimpulan daripada kelompok masing-masing menyimpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri kita, hak yang hakiki, hak yang kodrati, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya hak untuk hidup. Kita tidak boleh mengganggu-gugat haknya orang lain. Kita tidak boleh merampas, menghilangkan nyawa orang lain. Tadi ada contohnya dari perusahaan, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Itulah hasil atau kesimpulan untuk hasil persentase kalian pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk hasil kita hari ini. Demikianlah hasil persentase kita untuk hari ini. Ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Agar lebih aktif lagi, galilah potensi anak-anakku sekalian untuk pertemuan berikut supaya kita bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bisa dan bisa. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Dan sebelum kita menutup sebelum kita pulang sebelum istirahat, kita berdoa dulu. Sebelum kita meninggalkan ruangan itu, kita berdoa dulu untuk meminta kepada Tuhan bahwa semoga kita bisa diberikan kekuatan untuk belajar. Baik anak-anakku sekalian, untuk ketua kelasnya silakan diambil alih, kita berdoa sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Bukan? Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama doa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya dikembalikan posisi semula. Ayo. Ya. Posisi semula, kembalikan ke posisi semula. Kembali ke tempat ya, kembali ke tempat ya. Oke.